Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mengupas tuntas tentang masalah akidah ahli sunnah wal jamaah, para sahabat dan para ulama-ulama ahli hadis, sekaligus akidah daripada ulama-ulama salaf. Di dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari, tepat di juz kedua halaman 110, nomor hadis 1420, Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Abu Awanata an Firasin an Sya'bi an Masruqin an Aisyah radhiyallahu anha anna ba'da azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qulna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuna asra'u bika luhuqan qala atwalu kunna yadan fa akhadhu qasabatan yadhra'unaha fakanat saudatu aqwalahunna yadan fa'alimna ba'du annama kanat tula yadiha sadaqah wa kanat asra'ana luhuqan bihi wa kanat tuhibbus sadaqah. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Artinya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya sebagian istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Nabi, siapakah di antara kami yang segera menyusul Anda Nabi? Kemudian Nabi menjawab, orang yang tangannya paling panjang di antara kalian. Atwalukunna yadan, orang yang paling panjang di antara kalian tangannya, itu yang lebih cepat menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhu qasabatan yadra'unaha. Mendengar jawaban Nabi, akhirnya mereka segera mengambil kayu atau tongkatlah untuk mengukur lengan tangannya. Ternyata yang paling panjang tangan mereka adalah Sayyidah Saudah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah itu kami mengerti bahwa maksud dari panjang tangan itu adalah bersedekah, dan Sayyidah Saudah adalah orang yang paling cepat menyusul Nabi. Sayyidah Saudah sangat senang bersedekah. Mengomentari hadis ini, Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama ahli hadis, beliau menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Fathul Bari Syarhu Sahihil Bukhari, tepat di juz pertama halaman 223 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah, qauluhu atwalahunna yadan ay asmahahunna wa waqa'a dzikrul yadi fil Qur'ani wal hadithi mudhafan ilallahi ta'ala wattafaqa ahlus sunnati wal jama'ati ala annahu laisal muradu bil yadil jarihatallati hiya min sifatil muhdatsati. Maksud daripada ucapan atwalahunna yadan, yang paling panjang tangannya di antara mereka, maksudnya ai asmahahunna, orang yang paling dermawan di antara mereka. Jadi maksudnya bukan tangan atau lengan tangan yang paling panjang, bukan, tetapi yang dimaksud orang yang paling dermawan. Wa waqa'a dzikrul yadi fil Qur'ani wal hadithi mudhafan ilallahi ta'ala. Dan di dalam ayat suci Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang ada penyebutan kata yad, kata tangan, mudhafan ilallahi ta'ala, yang mana kata tangan atau iyad itu diidofahkan, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat kata Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang ahli hadis, wattafaqa ahlus sunnati wal jama'ati ala annahu laisal muradu bil yadil jarihatallati hiya min sifatil muhdatsati. Dan ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama yang memang ahli sunnah, memang ahli hadis, mereka telah sepakat ala annahu laisal muradu bil yadil jarihata, yang dimaksud kata yad, yang dimaksud tangan apabila disandarkan kepada Allah, maksudnya bukan al jarihah, maksudnya bukanlah organ tubuh. Ini harus selalu diingat, tancapkan dalam hati kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman. Allah suci dari organ tubuh, allati hiya min sifatil muhdatsati, yang mana kita semua sudah tahu al-jarihah ataupun organ tubuh itu termasuk bagian daripada sifat-sifat makhluk, sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesepakatan ahli sunnah wal jamaah,
Bahkan Imam Abu Hanifah yang jelas-jelas merupakan ulama salaf, beliau berkata dalam kitab yang bernama Al-Fiqhul Akbar, yang mana kitab ini dinisbatkan kepada beliau sebagai pengarang kitab ini. Imam Abu Hanifah berkata dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, tepat di halaman 159, terbitan Maktabatul Furqan, yadullahi fauqa aidihim, yadnya Allah ada di atas yad mereka, laisat ka aidi khalqihi, yadnya Allah tidak seperti yadnya makhluk, walaisat jarihatan, maksud daripada yadullah jelas bukan jarihah, bukan organ tubuh, wa huwa khaliqul aidi, tetapi Allah lah pencipta semua tangan. Apabila ada kata yad, apabila ada kata-kata tangan disandarkan kepada Allah, maksudnya bukan organ tubuh, bukan fisik, dan bukan jasad. Oleh sebab itulah pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Beliau berkata dalam kitabnya At-Tanbihatul Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat, tepat di halaman ke-7, terbitan Maktabatut Turath Al-Islami. Di dalam muqaddimahnya, Hadratus Syekh pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama berkata, wa ashhadu alla ilaha illallah wahdah, dan saya bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah semata, Maha Esa Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makani. Allah adalah zat yang harus disucikan dari jismiyah, Allah harus disucikan dari jisim, dari postur tubuh, dari organ tubuh. Allah tidak berjisim, wal jihati, dan Allah harus disucikan dari arah. Allah tidak ada di sana, di sini, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, atau di depan dan semacamnya. Allah suci dari semua itu. Waz zaman wal makan, dan Allah suci dari zaman, dari waktu, dan dari tempat. Maka dari itulah salah dan jauh dari kebenaran apabila ada orang yang punya keyakinan Allah ada di atas arsy, Allah tinggal di atas arsy. Ucapan seperti itu sangat jauh dari kebenaran. Seorang ulama ahli hadis yaitu Imam Ibnu Hibban, beliau menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Sahih Ibnu Hibban, tepat di juz ke-14 halaman 10, terbitan Muassasatur Risalah, kana wala zamana wala makana wa man la yu'rafu lahu zamanun wala makanun wala syai'un ma'hu li'annahu khaliquha. Allah itu ada tanpa zaman, tanpa tempat, tanpa makan, dan Allah itu tidak diliputi, tidak dikenal Allah itu punya zaman. Allah tidak dikenal sebagai zat yang punya tempat, dan tidak ada sesuatu apapun yang bersama Allah, sebab Allah pencipta segala sesuatu. Begitulah kata ulama ahli hadis yaitu Imam Ibnu Hibban. Bahkan dalam kitabnya yang lain yaitu dalam kitab Ats-Tsiqat yang dikarang oleh Imam Ibnu Hibban, tepat di halaman pertama terbitan Dairatul Ma'arif Al-Utsmaniyah, dalam muqaddimahnya beliau berkata, muqaddimatun bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallama taslima. Qala Abu Hatimin Muhammad ibn Hibban ibnu Ahmad At-Tamimi, alhamdulillahilladzi laisa lahu haddun mahdudun fayahtawi wala lahu ajalun ma'dudun fayafna wala yuhitu bihi jawami'ul makani wala yastamilu alaihi tawaturuz zamani. Perhatikan di sini ada kata wala yuhitu bihi jawami'ul makan, wala yuhitu bihi jawami'ul makan, dan Allah itu tidak diliputi oleh dimensi ruang, tidak diliputi tempat. Allah itu tidak berada di sebuah tempat. Ini kata Imam Ibnu Hibban, seorang ulama ahli hadis. Dalam kitab Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil, atau yang kita kenal dengan Tafsirun Nasafi, tepat di juz kedua halaman 357, terbitan Darul Kalimit Thayyib Beirut. Di sini dijelaskan, wal madhhabu qaulu aliin radhiyallahu anhu
al-istiwa'u ghairu majhulin wat takyifu ghairu ma'qulin wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun li'annahu ta'ala kana wala makana fahuwa ala makana qabla khalaqal makana lam yataghayyar amma kana. Mazhab yang kita pegang adalah keterangan yang telah disampaikan oleh Sayyidina Ali tentang masalah istiwa, yaitu al-istiwa'u ghairu majhulin, istiwa itu tidak majhul, wat takyifu ghairu ma'qulin, dan membagaimanakan itu ghairu ma'qul, tidak bisa dilogikakan, wal imanu bihi wajibun, mengimani Allah istiwa maka itu wajib, bukan bersemayam, bukan berada, istiwa sebagaimana lafaz yang memang sudah ada di Al-Quran, bukan bertempat, bukan. Ingat ini ya, wassu'alu anhu bid'atun, bertanya tentang masalah itu bid'ah. Kenapa? Li'annahu ta'ala kana, sebab Allah itu sudah ada, wala makana, dan tidak ada tempat bagi Allah, fahuwa ala makana qabla khalaqal makana, maka sampai sekarang sebelum Allah menciptakan tempat, ya Allah tetap seperti asal mulanya, lam yataghayyar amma kana, Allah tidak pernah berubah. Jika dulu Allah tidak punya tempat, jika dulu Allah tidak bertempat, maka sampai kapanpun, hingga sekarang dan sampai kapanpun Allah tidak berubah, Allah tetap tidak berada di sebuah tempat. Ini kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Penjelasan yang sama juga dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya yang bernama Al-Farqu Bainal Firaq, tepat di halaman 321. Di sini dijelaskan, wa ajma'u ala annahu la yahwihil makanu wa la yajri alaihi zamanun khilafa qawli man za'ama minasy-syihamiyati wal karramiyah annahu mumasun li arsyihi. Wa qad qala amirul mu'minina Aliun radhiyallahu anhu, innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan li qudratihi la makanan li dzatihi, izharan li qudratihi la makanan li dzatihi. Wa qala aidan qad kana wala makana wa huwal ana ala makana, dan ulama telah sepakat ala annahu la yahwihil makan, Allah itu tidak diliputi oleh tempat, wala yajri alaihi zaman, dan Allah tidak berlaku baginya zaman atau waktu, khilafa qawli man za'ama minasy-syihamiyati wal karramiyah, berbeda dengan pendapat orang yang menyangka bahwasanya annahu mumasun li arsyihi, Allah itu menyentuh, bersentuhan dengan arsy-Nya, tinggal di arsy, ada di arsy, bersentuhan. Berbeda kita dengan mereka, yaitu za'ama minasy-syihamiyah wal karramiyah, yaitu aliran asy-syihamiyah dan aliran al-karramiyah. Kita beda. Kalau kita la yahwihil makan, Allah tidak diliputi oleh tempat. Kenapa begitu? Wa qad qala amirul mu'minina Aliun radhiyallahu anhu, sebab Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, innallaha ta'ala khalaqal arsya, Allah itu sungguh telah menciptakan arsy, izharon li qudratihi, untuk menampakkan kekuasaan Allah, la makanan li dzatihi, bukan sebagai tempat zat bagi Allah, bukan. Allah menciptakan arsy itu untuk menampakkan kekuasaannya, la makanan li dzati, bukan sebagai tempat bagi zatnya. Wa qala aidan, dan Sayyidina Ali beliau juga berkata, qad kana wala makana wa huwal ana ala makana, Allah itu ada dan tidak ada tempat bagi Allah, hingga sampai sekarang pun Allah ya tetap seperti asal mula. Dalam kitab Al-Madkhal yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Hajj, seorang ulama yang bermadzhab Maliki, tepat di juz kedua halaman 149 terbitan Darut Turath, wa idafatuhu ilallahi ta'ala innama huwa bima'na tasyrifi lahu kama yuqalu baitullahi wa haramuhu la annahu mahallun lahu wa mawdi'un listiqrarihi. Menyandarkan kata arsy kepada Allah Ta'ala itu hanya bimakna tasyrif, sekedar memuliakan, bimakna tasyrifi lahu, memuliakan arsy aja. Kama yuqalu baitullahi wa haramuhu, sebagaimana ada ucapan Baitullah, Ka'bah itu Baitullah, rumahnya Allah.
bukan berarti itu rumah beneran bagi Allah. Enggak. La annahu mahallun lahu, bukan berarti itu merupakan tempat bagi Allah. Enggak seperti itu cara memahaminya. Wa maudiun listiqrarihi, dan juga bukan tempat tinggalnya Allah. Jangan seperti itu. Allah itu tidak bertempat, hanya saja bimakna tasyrifi. Hal itu hanya untuk memuliakan arsy, memuliakan Ka'bah dan semacamnya apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz laisa fi makanin faqad kana qabla ay yakhluqal makan. Karena Allah itu memang sejatinya tidak ada di sebuah tempat, dan Allah memang ada sebelum Allah menciptakan tempat. Begitu cara memahaminya. Dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari maupun Imam Muslim ada hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yabsuku qibala wajhihi fa innallaha qibala wajhihi idza shalla." Apabila salah satu kalian itu sedang sholat, fala yabsuku qibala wajhihi, maka jangan pernah meludah ke arah depannya. Kalau kita sholat, jangan meludah ke arah depan. Fa innallaha qibala wajhihi idza shalla, karena Allah ada di arah depannya orang yang sholat ketika sholat. Mengomentari hadis inilah Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Fathul Bari Syarhus Sahihil Bukhari, tepat di juz pertama halaman 508 terbitan Darul Ma'rifah. Wa fihi ar-raddu ala man za'ama annahu 'alal arsy bidzatihi. Dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini terdapat bantahan bagi orang yang menyangka bahwa Allah itu ada di atas arsy dengan zatnya. Ini dibantah menggunakan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Oleh sebab itulah ketika kita berbicara Allah seumpama seolah-olah terkesan ada di sebuah tempat, ada sebuah arah, maka itu ditakwil atau maksudnya kembalikan kepada Allah. Jangan sampai punya keyakinan Allah ada di arah, ada di sebuah arah, Allah ada di sebuah tempat. Gak boleh seperti itu. Ingat, keyakinan atau akidah ahli sunnah wal jamaah, keyakinan sahabat Nabi, keyakinan para ulama salaf adalah Allah wajib disucikan dari jisim. Allah tidak berorgan tubuh, Allah tidak berfisik, Allah suci dari semua itu, dan Allah tidak berada di sebuah tempat atau tidak berada di sebuah arah. Begitulah kata para ulama. Kami cuma sekedar membacakan saja dan ingin berbagi kepada saudara-saudara kami seiman, seislam. Jaga akidah ahli sunnah wal jamaah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.